Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini, tonton sampai habis dan jangan di skip agar nggak gagal paham. Ini tentang ilmu jujur yang bisa membuat pasangan hidup makin melayang di atas ranjang. Ini agak porno tapi nanti dulu. Saya bikin postingan ini khusus untuk suami istri, bukan untuk yang masih pacaran, apalagi untuk selingkuhan ya. Jadi artikel ini khusus untuk yang mau saja, bukan yang merasa jijik atau dosa atau haram. Postingan ini soal hubungan suami istri atau hubungan ranjang yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak kawan pasangan yang lain. Postingan ini mengandung pornografi yang tersamarkan alias tidak vulgar dan belak-belakan. Jadi please don't ngeres dan pictorial pikiran kotor ya teman-teman. Sudah umum banget bagi pasangan yang sudah lama akan langsung loncat dan melewati adegan foreplay atau adegan pemanasan saat berhubungan suami istri atau berhubungan badan dengan pasangan. Sudah kurang panas khususnya bagi pihak istri ya, sebab suami langsung main tubruk saja. Jadi dianggapnya itu seolah-olah istri itu adalah ojol, pesan, datang, naikin sampai dan selesai. Nah, agar kembali panas ini saya kasih tipsnya. Hal ini yang sangat dimau pria dan wanita, yang ada di hampir semua adegan-adegan film Kakek Sugiono. Ini tapi malu untuk ngomong minta ke pasangan. Tapi bila satu kali saja dilakukan dengan benar, hal ini akan diulang dalam tiap kali hubungan, dan yang pasti akan menambah kemesraan, menambah keharmonisan, dan terhindar dari perselingkuhan. Kita lanjut ya, karena ini benar-benar untuk yang udah sah, udah menikah. Jadi ingin suasana ranjang yang baru dan fresh dan lebih panas, lanjut simak baik-baik ya. Untuk para suami, walaupun menurut dokter nih ya, menurut dokter yang penting harus bersih, tapi ternyata hanya bersih aja nggak cukup. Karena walaupun bersih, tapi masih ada bau-bau aneh, itu akan sangat berpengaruh ke dalam segala hal, dan pemanasan atau saat foreplay, juga saat eksekusi. Ini fakta dan bukan adegan film Kakek Sugiono yang akan melakukan oral atau menyapong atau maaf merokok di kepala burung seperti makan es krim jadi mirip orang kelaparan gitu. Itu bohong, sebab di film hanya akting teman-teman. Kalau suami istri yang sah, ada yang mempraktekkan adegan makan es krim seperti di film Kakek Sugiono, walaupun saling melakukan hal sama-sama, les bareng-bareng, tapi ternyata masih ada bau-bau yang aneh gitu. Bisa-bisa pasangan yang melakukannya akan rasa mual bila di lokasi masih ada bau-bau yang aneh gitu ya. Kenapa burung labat dan martabak ini bisa bau? Jadi saya nggak akan ngomong soal nama asli barangnya, karena mereka tinggal permanen di tempat yang tertutup, yang gelap, lembab, dan sangat dekat dengan paralon saluran got atau saluran tempat pembuangan sampah air yang full kuman, bakteri, dan aneka binatang-binatang lain yang kasat mata, kecuali bagi kuman lah intinya yang bikin bau. Apalagi bila bulu labat ini panjang dan enggak dirawat, akan makin lekas keras, bau aneh-anehnya sekalipun sudah dibersihkan saat mandi. Jadi akan lebih baik bila burung melututnya bapak ini digondol, alias digundul atau dipangkas pendek biar kelihatan lebih bersih dan bebas dari aneka serangga, reptil seperti kura-kura, buaya, komodo, biawak, kadal, tokek, dan tentunya sangat mikroskopik itu. Tetapi sependek apapun bulu burung labat harus tetap dirawat. Dalam artian terawat adalah dikremasi, dicuci secara spesifik, jangan hanya jangan hanya cuma kecipratan air ya. Jadi sengaja disapu dan disabun, bukan hanya sekedar ikutan keguyur dan kecipratan busa sabun lalu digosok sekedar saat mandi. Itu mah mandi namanya. Jadi bersihkan secara detail di setiap bagian-bagiannya teman-teman. Walaupun dia mandi, saya yakin deh pastilah mas-mas dan para sudah melakukannya. Maksudku membersihkan itu deh, mengguyur. Tapi sekali lagi itu hanya bersih dan pasti tetap masih ada baunya ya. Gitulah. Jadi kalau istri mau es krim, rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, coba sekali-kali pakai cara ini, pasti akan diulang dan dilakukan seterusnya. Suami istri akan sama-sama senang, makin harmonis dan bahagia. Nah ya, caranya pangkas bulu nih ke satu nih. Pangkas
buluh atau cukur ya, lapet atau perlu dibotakin semua. Jangan hanya dicuci saat mandi saja, tapi yang paling utama adalah dicuci bersih juga saat mau tidur. Dan sekiranya mau dimasukin ke sangkar, ingat dicuci saat mau tidur sekiranya mau dimasukin ke sangkar. Jangan pakai sabun mandi, facial foam atau sabun cuci wajah atau sampo atau sanding apa Rinso ya. Tapi pakai odol yang merek Pepsodent atau merek Citaden. Odol ini bukan membuat si burung gundul panjang bisa ada kelabukan, bukan juga bikin labet ini gacor 5 jam nonstop. Bukan, ternyata selain membersihkan gigi, odol juga menghilangkan aneka ria bau-bauan, mulai dari bau jengkol, bau petai, bau durian, dan sing tentu saja. Apakah odol membunuh virus dan bakteri? Saya sama sekali tidak tahu, jadi minta maaf. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan di burung? Ambil odol secukupnya, taruh di telapak tangan dan basahi dengan air dan digosokkan ke tangan sambil berbusa. Lalu busanya digosokkan merata ke seluruh burung, leher, badan, kepala, dan 2 telur. Jangan lupa ke area yang tersembunyi, area di balik telur dan lapangannya ditunggu rumput-rumput kalau memang belum dicukur gitu teman-teman. Jadi sampai dipenuhi busa ya, sampai benar-benar penuh busa. Kalau sekiranya kurang berbusa, tambah lagi deh odolnya, jangan langsung ke kulit burung, takutnya nanti kepanasan jadi busakan dulu di tangan gitu, seperti ini. Biarkan 5 menit, setelah ada rasa-rasa semriwing, kas odol di kulit, lekas bilas dengan air bersih sampai bersih atau sampai semua busa hilang. Setelah betul-betul bersih, jangan lupa keringkan dengan anduk bersih. Jadi harus betul-betul kering ya teman-teman, sebab kalau masih basah akan lain, akan ada rasa dingin air dan istri bisa jadi mikir yang aneh-aneh yang menjijikan deh. Karena labet ini tinggalnya di area yang sangat sembunyi, dapat saluran PPA, tertutup, nggak pernah dianginin, apalagi dijemur seperti burung-burung yang lain. Jadi bila hanya dicuci saat mandi sore, malam menjelang masuk sangkar pasti sudah mulai ada bau-bau aneh lagi. Bila perlu dikasih sedikit saja parfum ya di lapangan bulannya. Jangan di bagian kepala dan bagian badan burung, jangan di tempat telur. Alih-alih nanti bikin istri makin bergairah, yang ada malah istri keracunan karena jilat parfum deh, lalu OTW keranjang. Oke. Sudah sangat bersih dan sama sekali nggak bau, bahkan aromanya udah menjadi aroma mint karena odol tadi, jadi nggak akan ada rasa muak lagi bagi istri. Teng, pertandingan bisa dimulai. Lalu setelah mulai panas 50 derajat Celcius, cobalah minta istri untuk es krim. Bisa bergantian atau bareng, tapi enaknya itu bareng. Ini enggak warna ya. Enaknya itu bandingan atau posisi supaya salah satunya nggak tersiksa atau salah satunya kesleo gitu, jadi atur posisi. Nah setelah bagian atas, mulailah bagian tengah untuk pasangan di pertigaan. Ini Pak suami itu paling suka itu kalau telurnya dimainin teman-teman. Jadi kalau telurnya dibikin es krim, dia bisa kejang-kejang seketika. Kalau nggak percaya nanti dicoba ya. Jadi bener-bener bisa kalap kalau yang bagian telurnya itu dimainin. Dan ini nggak banyak bapak-bapak yang tahu, nggak banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang tahu bahwa ternyata di telur ini banyak sekali saraf-saraf yang akan bikin wow banget saat berhubungan suami istri, saat pemanasan tentu saja ya, bisa dicoba. Lalu sisi jangan lupa juga untuk teman-teman wanita, khususnya nggak cici ya, sekalian saya mau cici. Lalu sisi kanan kiri telur bila dijadikan es krim itu juga rasanya sangat disukai suami. Tidak akan ada bau karena yang tadi itu udah dipakai odol, jadi aromanya segar, rasa mint gitu teman-teman. Jadi ingat, jangan kepalanya burung dulu, jangan si botaknya dulu, tapi bagian telurnya dulu yang diserang, itu akan sangat wow banget bagi Pak suami. Setelah itu baru bagian kepala, setelah telurnya ya. Tapi ingat teman-teman, karena saat istri menyerang bagian telurnya, kepalanya ini akan berkeringat gitu. Jadi pastikan saat mau menyerang bagian kepala, pastikan kepalanya ini kering, jadi dilap dulu. Jadi bisa jangan pakai ibu ya teman-teman, karena katanya kalau pakai tisu. Jadi si bapak juga jangan tersinggung saat dilap pakai tisu, karena kalau nggak dilap itu ada rasanya gitu, nanti akan menimbulkan rasa yang aneh dalam diri istri, nanti bisa trauma. Jadi itu bapak dan tersinggung. Jadi dilap dulu, setelah kering itu sudah nggak akan ada bau, nggak akan ada rasa, karena itu tadi saat diserang itu dia berkeringat, langsung dilap pakai tisu keringatnya, jadi udah nggak ada rasa lagi, tetap baunya tetap mint.
Sebab saat burung betul-betul kering jadi tanah perasa tapi beraroma mint dan mentol itu tadi. Jadi udah gitu masih ada tambah harum-harum parfum yang tadi dikasih sedikit aja ya, semprot sedikit, jangan banyak-banyak. Jadi nanti si istri akan bisa berlama-lama main dengan si gundul labetnya Pak suami itu tadi ya. Jadi nanti istri ini boleh tanya setelah selesai bertanding, istri boleh tanya yang mana yang paling disuka, yang ingin Pak suami lama-lama itu yang mana, diserang bagian telurnya atau bagian burung atau bagian kepala burung atau bagian badan burung atau bagian mananya, kan nanti bisa ditanya. Dan jangan, Pak suami juga jangan malu-malu untuk mengatakan. Karena apa? Karena biar harmonis itu harus sama-sama terbuka ya. Begitu juga dengan istri ya. Jadi cuci sangkar dulu dengan sabun khusus ya sebelum OTW ranjang, itu pasti ya. Jadi cuci beberapa menit sebelum di eksekusi. Banyak pada sabun khusus martabak kok. Ini udah otomatis ya. Biasanya seperti saat istri bermain dengan labet, suami bisa bermain-main dengan martabak isi kacang hijau punya istri. Nah, perlakukan kacang hijau ini seperti menghisap rokok. Lakukan gerakan seperti ngepel lantai di dalam lipatan martabak coklat yang sangat nyoklat. Terus jangan buru-buru. Kegiatan tersebut santai dan nikmati. Hingga saat eksekusi, baik martabak ataupun labet sudah betul-betul panas, matang, dan agak gosong. Tapi sebelumnya pastikan, ini satu lagi. Pastikan pakaian luar maupun pakaian dalam bersih dan kering. Beras juga yang bersih, bukan yang udah dibakar berhari-hari. Biar biji jagung juga harum. Untuk para pak suami ketahui dan pahami ya. Kebanyakan wanita akan sangat suka bila saat dieksekusi biji jagungnya sambil digigit kecil-kecil. Bukan digigit keras yang bikin sakit, tapi digigit kecil-kecil aja. Hanya kebanyakan wanita malu ngomongnya. Jadi kebanyakan wanita itu malu ngomongnya kalau, aduh Pak, tolong dong digigit, itu malu. Jadi tolong Pak suami mengerti ya, tolong praktekkan aja sama istri. Dan untuk para wanita juga harus diketahui nih ya, arena pertempuran akan terasa beda bila kita mengekspresikan dengan suara-suara. Bukan teriak atau cerit-cerit, tapi pujian-pujian keluarga misalkan, labetnya panjang dan besar, dan lain-lain. Tapi intinya pokok, dan intinya adalah burungnya sekitar burungnya suami. Tapi harus jujur, jangan bilang burungnya suami pendek terus dibilang panjang, burungnya suami lurus dibilang bengkok, nanti dikiranya bukan labet tapi cicak rawonnya tetangga. Juga pujian pada martabak istri, jangan lupa nih Pak suami ya, tentang rasa nyoklatnya yang nyoklat banget atau aroma cappuccino yang khas. Intinya pujian porno di saat garis finish eksekusi itu paling penting ya. Tapi ingat teman-teman, tips ini khusus hanya untuk labet dan martabak yang sudah terverifikasi halal di KUA atau nikah. Lalu pastikan bahwa suami istri adalah pasangan yang setia, bukan labet yang bersarang di sembarangan sangkar, bukan juga martabak yang pernah diacak-acak ayam jago tetangga. Sebab itu menjijikan, mengerikan, dan rawan nularin aneka penyakit. Oke, sekian dulu tips yang saya ambil dari Aneka artikel kesehatan dan keharmonisan suami istri, ditambah dari buku menu resep masakan ala restonya Kakek Sugiono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih ya teman-teman.